kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu ngepas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Tapi tujuan saya pada saat itu cuma pengen nyenengin mereka, nggak mau mereka ngomong, nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk kayak gini, oke, ya oke gitu. Jadi saya ingin mempermudah keinginannya gitu anak saya gitu. Tapi ternyata salah. Karena tapi waktu dulu kalau gue ngomong enggak, saya nggak tega untuk ngomong enggak ke anak gitu. Jadi saya iya aja. Makanya saya cuma bilang ini, udahlah, gue mah ngomong kayak begini udah. Gue udah gak tahu lagi mas, karena gue sekarang harus selesai beberapa tagihan gue gitu. Ya gue harus bekerja. Jadi ya semaksimal mungkin, karena gue udah ya Allah, pokoknya gue udah sedikit lega gitu, karena gue sudah menyampaikan berdasarkan yang gue punya gitu. Ya mungkin makanya yang diminta sama Bang Minola itu, mungkin kalau itu bukan gue yang bicara, mungkin Bang Minola jauh lebih jelas secara legalitasnya. Seperti semua hal yang terus kemudian terjadi ini seperti sebuah drama yang terus kemudian masyarakat menanti kelanjutannya seperti apa. Tapi saya mengakui bahwa Ruben Onsu dan Deddy Corbuzier ini cerdas untuk memanfaatkan apa yang ada dan tidak malah memperkeruh suasana. Kalau Sarwenda saya bilang ya menambah keruh ya, karena dia akhirnya berpendapat walaupun itu benar. Saya pikir untuk apapun yang sifatnya dia katakan tidak ingin diangkat ke publik, ya dia mengangkat ke publik dan akhir yang menjadi seperti sekarang ini. Nah ini sebuah disclaimer untuk kalian yang menganggap saya membela Sarwenda. Saya nggak ingin membela siapapun, bukan karena saya kenal dengan keduanya atau takut, tidak. Saya di sini ingin membahas apa yang terjadi, bukan menjelek-jelekan atau mendukung salah satunya. Tapi kembali itu tadi, bahwa apapun yang akhirnya muncul dalam podcast Deddy Corbuzier bersama Ruben, ini nggak membahas sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat sejatinya, tapi membahas tentang apa yang diinginkan oleh Ruben Onsu. Dan ini langsung penontonnya jauh melebihi, betul ya, konten Denny Sumargo? Sampai hari ini sih, kemarin sih iya ya. Iya, dan akhirnya kita tahu bahwa Ruben memang masih lebih menuai simpati dibandingkan Sarwenda. Jadi menurut Abang Okan itu isi perselingkuhan itu untuk Yukata itu udah ada ya? Baru kita pikirin untuk ganti Yukati. Oh Yukati. Yukati atau Yukanto. Jadi tidak ada persepsi wanita ya. Bener kok, kata Indonesia itu ada buktinya, nama kasusnya Yukata. Yukata Indonesia. Sepengetahuan saya, itu bukan karakter Ruben. Iya. Yang gua tahu adalah Ruben itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Kerja keras, itu yang gokil Ruben itu. Tenang aja, ntar kalau udah waktunya disepil pasti disepil. Udah lu tungguin aja, ya. Ada semuanya ada. Gak boleh sayang, kalau kita share nanti kita kena ITE. Kita nggak boleh sekalipun itu bukti disebarluaskan, nggak boleh. Sebelum ada penyidik, sebelum ada ketentuan dari pihak-pihak tertentu. Nggak boleh sembarang sayang. Udah lu percaya sama gue, Udi. Gue ngomong kayak gini fakta, Udi. Percaya sama gue lah, ya. Udah lu tenang, gue cuma mau udah jangan mau keluar-keluar lagi. Itu kan kemarin karena dia bilang begini, dia bilang begitu, terus nyalain si perempuannya mulu. Sementara gue udah ngalamin apa yang dia lakukan. Kasihan perempuannya, sorry, gue gak bela perempuannya. Tapi sebagai istri yang selama ini diselingkuhin, selingkuhannya laki-laki, itu jahat, Bo. Lu jangan munafik para perempuan-perempuan. Laki lu kalau punya laki lu, Udi, jangan bela yang salah. Masih mending perempuannya. Nyarinya laki-laki bener, bukan nyari perempuan lagi. Kalau sampai mantan istrinya nyari perempuan, baru deh keluar gunting anjir. Itu yang gue takutin, ya dia trauma.
ya nggak apa-apa lah, namanya masih dalam masa remaja lah ya, kita sikapi dengan bahwa pokoknya gimana pun ya anak-anak ya, masih anak-anak mereka lah ya. Jadi kita pahami aja, saya belum melihat itu sebuah masalah besar lah ya. Jadi intinya minta doanya aja lah ya. Ruben dan Sarwenda itu orang baik lah. Jadi kita usahakan berita baik-baik ya. Jadi ya mohon selesai masalah ini, klien kami udah pengen hidup tenang lah. Kasihan juga ya. Bang, oke ya. Ini kan Ruben Onsu yang menyebut keterlibatan ada George Onsu di dalam perpisahan Sarwenda. Waduh, nanti saya salah ngomong lebar. Wah, ya jangan ya. Doain aja yang terbaik ya, kawan-kawan semua. Malam Kak Re. Halo, ada apa nih? Menurut Kak Re sebagai praktisi hukum, coba dong komentarin tentang polemik Ruben Onsu dan Sarwenda yang dimana Ruben akan mengajukan gugatan hak asuh anak. Menurut Kak Re bakal menang nggak Ruben? Oke, jadi kemarin menurut berita kan Ruben mendatangi KPAI ya untuk berkonsultasi, untuk berdiskusi, untuk mencari solusi. Tentunya Ruben mendatangi itu pasti akan melakukan langkah-langkah hukum. Ya, langkah-langkah hukumnya itu bisa perdata, bisa pidana. Tapi menurut berita kan akan melakukan gugatan hak asuh anak, gitu ya. Menurut berita ya, benar atau tidaknya kita nanti tanyakan kepada yang bersangkutan langsung. Tapi kalau memang seperti itu ya, hasil apapun yang dikeluarkan oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu hasilnya akan menjadi rekomendasi atau rujukan, bukan hasil yang mengikat, tetapi hasil tersebut bisa nanti dibawa ke persidangan, ke dalam gugatan untuk menjadi bahan lampiran di situ. Kalau misalnya menang atau tidaknya itu kan tergantung dari keadaan, kira-kira bagaimana sih, apakah benar Ruben itu benar-benar dipersulit, dipertemukan dengan anak kandungnya sendiri, seperti apa nanti kan pasti KPAI akan melakukan investigasi sendiri juga, akan menyambangi juga mungkin rumahnya Sarwenda juga, akan melihat kondisi anaknya seperti apa. Artinya akan dua versi tersebut akan dicek lah, di cross check oleh tim KPAI sendiri. Jadi sekali lagi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu mempunyai andil, tetapi hasilnya tidak mengikat gitu. Jadi hanya merupakan rekomendasi atau rujukan yang untuk nantinya kita melakukan gugatan perdata maupun pidana.